Nah, pas Pia ngomong Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Mbak Reni. Dan di sini Mbak Reni ini ingin membagikan kisah yang pernah dialami oleh keponakan dari suami Mbak Reni. Kisah ini sebenarnya terjadinya itu di antara tahun 2018 sampai tahun 2020 dan kejadiannya di kota M. Nah, kenapa di sini kami menyamarkan nama kota, nama tempat, dan juga nama-nama tokoh di dalam cerita ini? Karena ini semua atas permintaan dari Mbak Reni. Mbak Reni ini pun juga sebenarnya nama samaran. Nah, di sini Mbak Reni ini coba meruntutkan kejadian-kejadiannya. Jadi keponakan Mbak Reni ini namanya Pia. Pia ini anak tunggal dan papanya Pia ini orang Sulawesi. Dan mamanya dari kota M. Nah, mamanya Pia ini adalah kakak pertama dari suami Mbak Reni. Jadi mamanya Pia ini adalah anak pertama dari 13 bersaudara, sedangkan suami Mbak Reni ini adalah anak ke-9. Dari kesemua saudara suami dari Mbak Reni, kebetulan suami Mbak Reni inilah yang punya sedikit kelebihan. Ya, bisa dikatakan suaminya itu bisa melihat makhluk yang tak kasat mata, dan juga beliau ini sensitif ya terhadap hal-hal gaib. Sedangkan anak-anak Mbak Reni yang bisa berinteraksi dengan hal-hal semacam itu adalah anak Mbak Reni yang ketiga. Anak ketiga Mbak Reni ini cowok, anak pertama dan kedua Mbak Reni perempuan. Nah, sebenarnya semua saudara Mbak Reni ini nggak ada yang dari keturunan orang-orang ngerti. Tapi kalau dari keturunan Mbak Reni sendiri, memang ada yang bisa, ada yang mampu. Dan sempat juga dari buyut-buyutnya Mbak Reni itu sempat mengajarkan beberapa ilmu ke bapaknya Mbak Reni dan juga ke Mbak Reni sendiri. Tapi itu pun juga nggak berlangsung lama. Nah, pada saat Mbak Reni mengirimkan cerita ini ada yang menarik, karena Mbak Reni itu mengirimkan ceritanya dalam bentuk tulisan, benar-benar tulisan tangan. Mungkin waktu itu beliau scan, kemudian dikirim via email. Nah, kami menghargai betul Mbak Reni yang sudah menyempatkan waktunya untuk nulis cerita sebanyak itu dan mengirimkan kepada kami. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah membagikan ceritanya kepada Kembara Sunyi, dan mungkin masih banyak yang belum kami ceritakan. Nah, sebelum masuk ke ceritanya juga, kami ini ingin berpesan ke teman-teman semua. Untuk Spotify kami sudah aktif kembali. Jadi mungkin ada teman-teman yang ingin mendengarkan cerita-cerita Kembara Sunyi di Spotify, bisa langsung ke sana. Kami sudah mengupload beberapa cerita di sana. Dan yang kedua, kami meminta kepada teman-teman yang nonton ini supaya lebih aktif lagi untuk komen. Karena seperti yang kita tahu semua, penonton di Kembara Sunyi ini umumnya sampai sekitar 100.000 penonton atau 100.000 viewer, tapi yang komen ini kadang nggak sampai 1.000. Jadi kami minta pada teman-teman, yuk komen sebanyak-banyaknya. Ini permintaan saya pribadi juga. Saya berharap di video kali ini bisa sampai 5.000 dan seterusnya bisa sampai lebih dari 5.000 komentar. Karena seharusnya dari penonton yang 100.000 itu paling tidak ada sekitar 20.000 komentar lah di situ. Tentu kami berharap teman-teman itu komentar banyak di video kami supaya untuk bisa menyemangati kami juga. Dan yang kedua, supaya untuk menaikkan video kami, supaya subscriber di Kembara Sunyi ini lebih banyak lagi. Jadi teman-teman,
tujuan Mbak Reni menceritakan kembali cerita ini bukan semata-mata untuk membuka aib siapapun, tapi hanya sekedar untuk ingin berbagi cerita. Ya, harapan Mbak Reni sendiri ini semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran hidup bagi kita semua yang nonton, terutama saya pribadi yang menceritakan. Kisah ini berawal ketika Pia waktu itu masih kuliah. Jadi Pia ini kuliah di sebuah kampus swasta di kota M. Pia ini di kampus itu punya banyak teman. Dia bergaul dengan siapapun. Nah, suatu ketika Pia ini punya teman cowok namanya Sam. Sam ini juga teman kampus Pia. Jadi lama-kelamaan dari situ keluarga Pia ini jadi tahu kalau Pia ternyata sudah menjalin hubungan dengan Sam. Ketika mengetahui hal ini, sebenarnya papanya Pia itu nggak suka Pia berhubungan dengan Sam. Seringnya waktu itu papanya Pia ini melarang Pia menemui Sam lagi. Tapi ternyata setelah dilarang papanya, Pia ini malah menjalin hubungan secara diam-diam. Sempat bahkan waktu itu papanya Pia ini marah besar, beliau bahkan sampai mengancam Pia. Nah, berjalannya waktu, Pia ini malah semakin nggak bisa dinasehati. Di belakang papanya, Pia masih terus menjalin hubungan dengan Sam. Dan kayaknya waktu itu semakin serius. Suatu ketika, akhirnya Pia ini didudukkan oleh papanya. Papanya itu tanya secara serius ke Pia, kenapa kok Pia ini tetap melanjutkan hubungannya sama Sam? Padahal seringkali papanya itu melarang. Nah, waktu itu Pia ini menjawab dengan nada takut. Dia ngomong ke papanya. Nah, jawaban Pia inilah yang membuat semuanya itu kaget. Terutama papanya ini kaget. Jadi Pia ini bilang bahwa dia ini sudah melakukan hubungan intim dengan Sam. Nah, di situ menurut keterangan Pia, Sam pada saat melakukan itu, ini dengan sangat memaksa sekali. Bisa dikatakan Pia waktu itu, mohon maaf, diperkosa oleh Sam. Dan setelah melakukan ini semua, Sam itu terus-terusan mengancam Pia supaya Pia terus setia kepada Sam dan Pia nggak boleh berpaling kepada laki-laki lain. Inilah sebabnya kenapa Pia nggak berani ninggalin Sam, karena kemungkinan besar Pia ini dibawa ancaman si Sam. Jadi setelah mendengar kabar ini, papanya Pia itu benar-benar kaget. Yang dilakukan papanya Pia, beliau langsung menuju ke rumahnya Mbak Reni ini. Nah, pas sampai di rumah Mbak Reni, papanya Pia langsung ngajak suami Mbak Reni ini keluar. Suami Mbak Reni ini namanya Eko. Beliau ngajak Mas Eko ini beli buah. Nah, papanya Pia ini juga sempat izin ke Mbak Reni mau ngajak Eko beli buah. Ya, Mbak Reni pun mengizinkan waktu itu. Nah, setelah mereka berdua ini keluar, ternyata mereka ini keluar rumah itu lama banget. Mbak Reni ini sampai sempat mikir, ini masa iya beli buah kok sampai lama gini? Beli buah di mana? Jadi suami Mbak Reni ini baru kembali pulang ke rumah itu sekitar jam 12 malam. Mereka ini keluar dari rumah waktu itu padahal habis isya. Nah, dari situ Mbak Reni ini nggak nanya apapun ke suaminya ya. Dalam batin Mbak Reni waktu itu ya mungkin tadi papanya Pia ini cerita-cerita soal Pia ke Mas Eko. Nah, singkatnya, sekian bulan setelah kejadian itu, masalah ini tiba-tiba menguap. Jadi sudah nggak pernah lagi dibahas oleh papanya Pia. Nah, tiba-tiba nggak tahu gimana ceritanya, Pia ini dikabarkan hamil. Dari situ terpaksalah Pia dan Sam ini menikah. Setelah menikah, mereka punya satu orang anak. Nah, semenjak saat itu, bapaknya Pia ini mulai sakit-sakitan. Keluarga besar ini nggak ada yang sedikit pun berpikiran kalau papanya Pia ini sakit karena dibikin orang. Mereka juga nggak pernah berpikiran jelek sedikit pun kepada Sam. Pokoknya, setelah Pia ini menikah dengan Sam dan anaknya lahir, papanya itu sering sakit-sakitan. Dan nggak lama setelah itu, beliau ini pun meninggal. Jadi, teman-teman, sejak awal menikah sampai punya anak, dan sampai bapaknya Pia ini meninggal, posisi Sam itu nggak pernah kerja. Yang kerja itu selalu Pia. Nah, singkatnya, pas papanya Pia ini meninggal, itu ada beberapa pejabat yang datang melayat ke rumah.
Di situ ada satu orang bapak-bapak pejabat, namanya Pak Audi. Pak Audi ini awalnya datang mengucapkan bela sungkawa, terus ngobrol-ngobrol dengan keluarga Pia. Di situ beliau juga ngobrol dan tanya-tanya ke Pia. Nah, waktu itu Pak Audi ini sempat tanya ke Pia, suamimu si Sam itu kerja di mana, Pia? Ya, Pia awalnya itu malu jawab ini, tapi mau nggak mau Pia harus jawab. Pia bilang, itu Pak, belum kerja Pak. Nah, akhirnya langsung waktu itu juga Pak Audi ini manggil si Sam, suami Pia itu, dan langsung ngasih kerjaan ke Sam. Beliau itu sempat ngomong ke Sam, nanti setelah 7 hari papa mertuamu ini, setelah 7 harinya, kamu datang ke kantor saya. Kamu bisa nanti langsung kerja di hari itu juga. Nah, akhirnya setelah 7 hari itu, Sam langsung menuju ke kantor Pak Audi, singkatnya Sam ini langsung kerja. Jadi Sam ini kerja di salah satu instansi yang ada di kota M. Singkatnya, setelah Sam kerja di instansi ini, Sam itu kehidupannya langsung berubah. Beberapa tahun setelah itu, gaya hidup Sam ini semakin benar-benar berubah. Ini bukan karena gaji Sam yang tiba-tiba tinggi atau seperti apa. Gajinya Sam ini rata-rata UMR seperti orang-orang lain yang kerja di kota M. Tapi kehidupannya ini benar-benar langsung berubah. Gaya hidupnya juga langsung berubah. Yang semula mereka ini hidupnya itu pas-pasan. Tiba-tiba setelah itu, Sam dan Pia ini gaya hidupnya berubah drastis. Mereka bisa beli ini, bisa beli itu. Padahal sebelum-sebelumnya untuk makan pun mereka susah, masih mengandalkan papanya Pia. Tapi tiba-tiba setelah itu, mereka ini langsung mempunyai gaya hidup yang serba berlebihan lah. Pokoknya gaya hidupnya mewah. Mobil itu, mereka ini kalau beli mobil kayak bener-bener kayak beli permen. Tiap ada mobil keluaran terbaru, mereka itu selalu beli. Jadi mobil itu selalu gonta-ganti setiap tahun. Nah, orang-orang di luar kehidupan Pia dan Sam, terutama keluarganya ini, mereka itu ngelihat kehidupan Sam dan Pia ini juga heran. Mereka sampai menyimpulkan, Sam ini kok uangnya nggak habis-habis, kok selalu terus ada, padahal sebelumnya mereka ini serba kekurangan. Kalau dipikir-pikir, meskipun Sam ini sudah kerja, tapi kan gajinya nggak sefantastis itu. Mereka jadi mikir, ini Sam ini dapat uang dari mana, kok tiba-tiba kehidupannya berubah seperti itu. Nah, singkatnya, suatu hari, ayahnya Sam ini dikabarkan meninggal. Mulai sejak ayahnya Sam ini sakit, sebenarnya yang membiayai semuanya itu Pia. Padahal Sam waktu itu sudah bekerja dan uangnya sudah banyak. Tapi semua biaya ini yang mengeluarkan adalah Pia, dari uang pribadi Pia sendiri. Nah, sampai ayahnya Sam ini meninggal pun yang membiayai pemakaman dan lain-lain ini juga si Pia. Sampai suatu ketika, ada sebuah peristiwa. Kakak-kakaknya Sam ini tiba-tiba kelihatan iri lah ke Pia. Nggak tahu, mungkin iri karena ngelihat kehidupannya Pia yang mewah dan serba ada. Mereka jadi iri. Dan karena irinya mereka inilah yang membuat Pia itu nggak nyaman. Mereka itu bahkan sempat ngomong sesuatu yang terdengar oleh Pia. Harusnya kan Sam itu bisa ngasih ke keluarganya, bukan ke Pia. Itu yang ada di pikiran mereka. Dan sempat Pia mendengar kata-kata itu yang membuat Pia nggak nyaman. Akhirnya Pia memutuskan untuk berpisah dengan Sam. Dia itu sudah memikirkan ini jauh-jauh sebelumnya. Singkatnya, karena sudah terlalu risih dan mungkin Pia nggak nyaman, Pia ini minta cerai ke Sam. Sebenarnya dari keluarga besar Pia ini juga nggak setuju kalau Pia ini cerai. Terutama juga Mas Eko, suami Mbak Reni. Beliau itu nggak setuju kalau Pia sampai cerai. Ya karena secara garis besar, keluarga mereka ini nggak ada yang tahu secara mendalam masalah yang dihadapi oleh Pia. Keluarga besar Pia ini hanya melihat dari sisi luar. Mereka menganggap keluarga Pia dan Sam ini baik-baik saja. Secara ekonomi pun juga sudah sangat bagus. Kenapa kok tiba-tiba Pia memutuskan pengen cerai? Jadi pas Pia lagi ada masalah seperti itu, Mbak Reni ini berusaha mendekat ke Pia. Mbak Reni ini ingin tanya lebih lanjut tentang masalah Pia itu apa. Awalnya Mbak Reni ini tanya ke Pia, kamu ini kenapa toh? Kok sampai mau cerai sama Sam? Kamu ini kan sudah berumah tangga lumayan lama. Anak-anak kalian juga sudah 3.
Apa nggak kasihan sama anak-anak kalian? Nah terus Pia ini sambil nangis, dia itu ngomong ke Mbak Reni. Pertama kali Pia ini nggak menjawab pertanyaan dari Mbak Reni, malah Pia ini tanya lagi ke Mbak Reni. Dia tanya gini, kalau sampean Mbak, yang jadi aku, gimana Mbak? Kalau sampean punya suami kayak Sam, apa yang kira-kira Mbak Reni lakuin? Lah tentu Mbak Reni juga bingung, terus Mbak Reni tanya, loh emangnya Sam ini ngelakuin apa toh Pia? Mbak Reni kan nggak tahu apa-apa. Nah si Pia ini jawab, banyak Mbak, terutama masalah keuangan. Disinilah mulai Pia itu cerita. Ternyata menurut keterangan Pia ini, Sam ini sering pakai uang tabungan mereka. Dan ada juga uang tabungan yang sudah disiapkan jauh-jauh hari untuk anak-anak mereka ketika nanti mereka pas kuliah. Jadi uang ini sudah disiapkan untuk biaya kuliah anak-anaknya. Ternyata uang ini dipakai semua sama Sam dan nggak tersisa sama sekali. Bahkan tanah kapling yang mereka punya ini juga dijual. Dan yang paling parah itu ketika Pia tahu aset-aset peninggalan dari papanya Pia pun juga dijual Sam tanpa sepengetahuan siapapun, termasuk Pia sendiri. Awalnya Pia sendiri juga nggak tahu Sam sampai jual aset-aset papanya. Dan yang paling membuat Pia ini jengkel sama Sam waktu itu, rumah yang mereka tempati ini, itu sertifikatnya ternyata sudah dijaminkan ke bank. Bahkan waktu itu Pia sendiri inilah yang nebus di bank. Dan jumlahnya itu sekitar 150 jutaan. Ini dia pakai uang Pia sendiri untuk nebus sertifikat itu. Nah ketika mendengar cerita Pia, tentu Mbak Reni ini kaget. Waktu itu Mbak Reni nggak bisa ngomong apa-apa lagi selain mengembalikan semuanya ke Pia. Jadi intinya, Pia selama ini berusaha nutup-nutupi dari keluarga besar. Sampai akhirnya dia sendiri nggak kuat ngadepin kelakuan Sam. Nah Pia sendiri juga nggak sempat menjelaskan kepada Mbak Reni kenapa Sam sampai melakukan ini semua. Tapi Mbak Reni sendiri waktu itu sudah nebak-nebak. Jangan-jangan Sam ini punya wanita idaman lain. Tapi dibuanglah pikiran itu jauh-jauh. Akhirnya Mbak Reni ini ngomong, ya wis, sekarang keputusan itu ada di tanganmu Pia. Kalau Mbak Reni ini menyarankan ini itu juga percuma. Wong kamu yang menjalani. Apalagi masalah ini ternyata masalahnya besar. Jadi kalau memang seperti itu masalahnya, ya sudah, kamu ambil keputusan. Kalau kamu memang pengen cerai, ya sudah, mungkin itu jalan yang terbaik buat kalian. Nanti untuk urusan sama keluarga besar, biar Mbak Reni yang bantu jelaskan ke mereka. Nah singkatnya, Pia ini pun mulai ngurus perceraian itu. Pada saat itu juga, Sam ini diusir dari rumah. Nah setelah perceraian itu, beberapa bulan setelahnya, Pia ini dapat kabar bahwa keluarga besar Pia ini ngumpul. Termasuk juga Mas Eko, suami Mbak Reni ini juga ikut ngumpul. Disinilah waktu itu Pia ini didudukkan di sana. Keluarga itu intinya pengen minta kejelasan kepada Pia. Di situ Pia ikut ngobrol. Dan ternyata pas waktu keluarga besar ini ngumpul, dari pendapat-pendapat mereka itu seolah mereka ini memojokkan Pia. Jadi memang terkesan menyalahkan keputusan Pia. Intinya keluarga besar ini mempertanyakan kenapa Pia sampai harus bercerai sama Sam. Harusnya Pia lebih memikirkan anak-anak dan lain sebagainya. Tapi waktu itu Pia ini diam terus nggak jawab apapun dan nggak melakukan pembelaan apapun. Nah memang pas waktu keluarga besar Pia ini ngumpul, Mbak Reni itu datangnya telat. Dia dan suami itu datangnya belakangan. Jadi pas waktu Reni dan suami ini datang, Mbak Reni ngelihat matanya Pia ini sudah berkaca-kaca sambil terus memandang ke arah Mbak Reni. Dari situlah Mbak Reni menjelaskan ke keluarga besar tentang masalah yang sebenarnya terjadi, masalah yang dihadapi Pia. Mbak Reni di situ mewakili Pia menceritakan semua perilaku Sam selama ini. Mbak Reni juga menjelaskan tentang Sam yang sering pakai uang nggak jelas, bahkan menjual aset-aset papanya Pia tanpa persetujuan Pia maupun ibunya Pia. Nah, setelah Mbak Reni menceritakan ini, semua keluarga besar yang lagi ngumpul ini langsung kaget. Mereka semua langsung memandang Pia itu dengan rasa kasihan. Jadi ada salah satu keluarga ini yang bahkan nanya ke Pia, kenapa Pia kok kamu nggak cerita ini dari awal? Kalau memang kenyataannya seperti ini, kenapa kamu nggak cerita?
Nah, Pia ini diam terus sambil terus-terusan nangis. Jadi setelah perceraian itu, tiba-tiba banyak kejadian-kejadian aneh ini yang muncul. Nah, kejadian pertama itu, HP anaknya Pia itu tiba-tiba dirampas orang tidak dikenal. Gak lama setelah itu, motornya Pia ini juga tiba-tiba hilang. Ini menurut Pia dan keluarga ini adalah hal yang ganjil. Karena sebelum-sebelumnya mereka nggak pernah mengalami situasi yang semacam ini. Nah, di satu sisi lain, keluarga besar ini selama ini nggak tahu kalau ternyata Sam itu sudah punya perempuan lain. Dan perempuan lain ini itu terjalin ketika Sam dan Pia ini masih menjalin hubungan rumah tangga. Bahkan dari hubungan Sam dan perempuan ini Sam itu sudah punya anak juga dari perempuan itu. Nah, ternyata benar dugaan Mbak Reni selama ini. Sam itu ternyata selama ini selingkuh dan bahkan sudah punya anak dengan selingkuhannya itu. Suatu ketika, setelah Pia dan Sam ini sudah benar-benar cerai, Sam ini datang ke rumah Pia untuk mengunjungi anak-anaknya sambil bawa oleh-oleh buat Pia. Waktu itu dia bawa kue. Nah, nggak lama setelah itu, Sam ini pun pulang. Sorenya, Pia pulang dari kerja. Dan anak Pia yang pertama itu, yang perempuan, ngambilin kue buat Pia. Dan Pia langsung makan kue itu. Sama sekali waktu itu Pia nggak curiga sedikit pun, meskipun Pia juga tahu bahwa kue-kue ini adalah pemberian dari Sam, mantan suaminya. Ternyata tanpa sepengetahuan Pia, kue ini jadi salah satu media guna-guna yang sengaja ditujukan untuk Pia. Nah, di sekitaran awal tahun 2018, Pia ini tiba-tiba sakit. Awalnya dia ini cuma sakit panas dalam. Susah lah pokoknya dibuat makan dan minum itu, tenggorokan ini rasanya kayak disilet-silet. Dan berkali-kali diperiksakan ke dokter, sakitnya Pia ini nggak kunjung sembuh. Sampai kemudian di tanggal 17 Desember tahun 2018, waktu itu Mbak Reni ini punya hajatan di rumahnya. Pia pun juga datang. Waktu itu juga Pia ini masih belum bisa makan dan minum dengan nyaman. Kondisinya masih belum normal. Ya, mereka ini masih belum curiga bahwa Pia ini sakitnya karena guna-guna. Mereka cuma berpikir Pia ini mungkin mengalami infeksi tenggorokan atau yang lain. Selang sebulan setelahnya, mamanya Pia inilah yang punya hajatan di rumah. Pada waktu itulah Mbak Reni mulai merasakan kayak ada sesuatu yang aneh sama sakitnya Pia ini. Bersamaan dengan itu, Mbak Reni juga punya firasat sepertinya bakal ada sesuatu besar yang terjadi. Pokoknya waktu itu perasaan Mbak Reni ini benar-benar gundah. Gak enak banget lah pokoknya. Pas waktu acara ini berlangsung, Mbak Reni ini sempat ketemu Pia. Pia sempat ngomong juga ke Mbak Reni. Dia itu ngomong sambil memelas ke Mbak Reni ini, "Mbak, tolongin aku, Mbak. Di keluarga ini yang bisa nolongin aku cuma sampean. Dan yang bisa membuka semua masalahku ini cuma sampean." Tentu waktu itu Mbak Reni juga bingung. Dia bilang ke Pia, "Pia, Mbak Reni ini nggak bisa apa-apa. Mbak harus menyelesaikan masalahmu itu gimana?" Nah, Pia ngomong sekali lagi di sini, "Enggak, Mbak. Cuma Mbak Reni yang bisa menyelesaikan masalahku." Dia itu bilang seperti ini terus-terusan dan sambil ngotot. Intinya Pia itu yakin bahwa yang bisa menyelesaikan masalahnya ini adalah Mbak Reni. Akhirnya Mbak Reni bilang ke Pia, "Ya wes kalau gitu kamu pulang aja dulu, Pia. Anak-anakmu di sini aja biar nanti aku yang nganter ke rumah." Nah, singkatnya setelah itu Pia ini pun pulang lebih dulu. Dan selepas maghrib, Mbak Reni dan Mas Eko itu akhirnya nganter anaknya Pia ke rumahnya. Pas waktu ada di rumah Pia, ternyata banyak teman-teman Pia yang lagi main di rumahnya. Mbak Reni ini nunggu sampai teman-teman Pia ini pulang. Singkatnya setelah teman-teman Pia ini pulang semua, Mbak Reni pun menghampiri Pia. Kira-kira waktu itu sekitar jam 8 malam. Tiba-tiba Pia ngomong ini lagi ke Mbak Reni, "Mbak, tolongin aku ya, Mbak." Nah, pas Pia ngomong kayak gini, wajah Pia itu tiba-tiba sudah berubah. Perubahannya itu sedikit demi sedikit. Wajahnya ini tiba-tiba berubah jadi serem. Langsunglah Mbak Reni ini manggil suaminya, "Mas, Mas," terus manggil anak-anaknya. Semua anak-anaknya Pia ini dipanggil. Nah, waktu itu suasananya ini semakin tegang.
Wajah Pia itu tiba-tiba berubah pucat dan terlihat menyeramkan pokoknya. Mbak Reni langsung membacakan surat Yasin sambil terus-terusan megang kakinya Pia. Mbak Reni ini juga nyuruh semua yang ada di sana ikut ngaji. Nah, disinilah ada keanehan yang membuat Mbak Reni ini benar-benar merinding. Jadi pas waktu mereka semua ini membacakan Yasin, tiba-tiba muncul asap hitam. Nah, asap hitam ini awalnya itu muncul dan terlihat jelas oleh Mbak Reni, tiba-tiba langsung masuk lewat kakinya Pia. Dan itu jelas sekali dilihat oleh Mbak Reni. Jadi langsung waktu itu Mbak Reni ini nyuruh anaknya yang cowok, yang namanya Ilham, untuk segera adzan. Jadi Mbak Reni nyuruh si Ilham ini adzan dan Ilham langsung adzan waktu itu. Si Ilham ini awalnya adzan persis di depan Pia. Selesai adzan, Ilham langsung menuju ke lorong dekat gudang. Di situ Ilham ini mengumandangkan adzan lagi. Dan semuanya waktu itu masih terus membacakan Al-Quran sambil megang kaki dan tangannya Pia. Nah, di adzan yang kedua inilah yang waktu itu dikumandangkan oleh Ilham. Tiba-tiba Mas Eko, suami Mbak Reni ini ngelihat ada sosok hitam yang mendekat ke arah Ilham. Sosok ini nggak tahu datangnya dari mana. Pokoknya waktu itu Mas Eko ini sempat terdiam beberapa saat ketika melihat sosok hitam ini mendekat ke arah anaknya. Nah, tiba-tiba sosok ini mendekat ke arah Ilham. Ilham itu dicekek lehernya. Dan terus Ilham ini sempat diseret di sekitar lorong itu sampai mau masuk ke gudang. Ngelihat hal ini, Mas Eko itu langsung cepet-cepetan lari menuju ke arah Ilham. Dan Ilham ini masih sempat ditarik tangannya oleh Mas Eko. Ternyata Ilham ini juga ngelihat juga penampakan sosok makhluk ini. Bahkan Ilham itu dia bilang sempat jambak rambut si makhluk ini. Terus sosok ini lari cepat ke atas. Tiba-tiba hilang. Suasana waktu itu tiba-tiba semakin tegang. Jadi setelah kejadian itu, Ilham tetap disuruh adzan oleh ibunya. Sesekali dia juga baca ayat kursi dengan suara yang lantang. Waktu itu Mbak Reni ini tetap ngaji sambil dia itu berucap dalam hati, "Ya Allah, jika sakit ini darimu, sembuhkanlah. Dan jika ini sakit karena guna-guna dan kiriman orang jahat, maka tunjukkan semua." Dan pada saat itulah kondisi Pia ini semakin aneh. Dia ini tubuhnya menggeliat-liat kayak ular, benar-benar kayak ular yang kepanasan. Ketika Pia mendengar lantunan ayat kursi dan bacaan-bacaan Quran ini, tubuh Pia itu menggeliat, benar-benar kayak ular. Nah, proses pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini berlangsung sekitar hampir 3 jaman. Dari waktu itu sekitar jam 9 malam sampai sekitar jam 12 malam. Setelah itu barulah kondisi Pia ini mulai agak membaik dan pada saat itulah Reni ini mulai ngabari saudara-saudara yang lainnya. Dan gak lama setelah itu saudara-saudara yang lain ini baru mulai berdatangan. Pas mereka semua ini datang, Mbak Reni ini manggil salah satu keponakannya yang namanya Joko. Nah, Mbak Reni ini cerita semua kejadian yang dialami Pia ke Joko. Dan Mbak Reni ini minta tolong ke Joko supaya segera menetralisir keadaan Pia. Memang Joko ini juga punya kelebihan. Singkatnya waktu itu Joko ini mulai menetralisir kondisi Pia. Situasi pun sudah mulai tenang. Mereka akhirnya bergantian jaga Pia ini sampai pagi. Dan selama menjaga itu, mereka semua tetap terus membacakan ayat kursi dan surat-surat pendek. Singkatnya, beberapa hari setelah itu, teman-teman Pia ini datang ke rumah dan ada salah satu yang ngajak Pia berobat ke suatu tempat. Keluarga Pia pun mendengar hal ini, mereka mengizinkan. Tapi waktu itu Pia nggak mau berangkat kalau Mbak Reni nggak ikut. Jadi akhirnya Mbak Reni pun ikut berangkat. Nah, mereka ini rencananya akan mendatangi 3 tempat pengobatan yang berbeda. Yang pertama, mereka akan mendatangi seorang perempuan. Jadi waktu itu berangkatlah mereka ini dan beliau itu mendatangi seorang terapis. Beliau ini perempuan namanya Bu Surti. Setelah memeriksa kondisi Pia, Bu Surti ini bilang, ini mbaknya ini diguna-guna oleh teman kantornya. Si teman kantornya ini iri Mbak sama Mbak Pia ini. Dari situlah mulai Mbak Reni ini mengingat-ingat lagi ke belakang. Mbak Reni ingat bahwa beliau itu sering nemu bungkusan bunga di rumah Pia. Dan sering juga ada bungkusan yang isinya itu potongan-potongan rambut. Singkatnya seperti itu. Setelah dijelaskan oleh Bu Surti ini, akhirnya Pia pun
berangkat lagi menuju ke tempat pengobatan yang lain. Nah, akhirnya mereka berangkat menuju ke pengobatan yang kedua. Kali itu mereka mendatangi tempat pengobatan terapi listrik. Disinilah ada beberapa kejadian yang menurut Mbak Reni ini benar-benar luar biasa aneh. Kejadian yang pertama, pada waktu Pia ini diterapi listrik, baru beberapa menit, dari mulut Pia itu tiba-tiba keluar darah yang menggumpal. Sampai-sampai waktu itu Mbak Reni ini sempat tercengang. Teman Pia juga kaget waktu itu. Bahkan seorang yang melakukan terapi ini, itu juga kaget ngelihat ada darah kental keluar dari mulutnya Pia. Itu kental banget darahnya. Dan setelah itu masih terus keluar darah lagi. Tapi darahnya waktu itu yang kedua sudah nggak menggumpal lagi, tapi lebih encer. Nah, darah ini netes terus-terusan. Bersamaan dengan keluarnya darah dari mulut Pia, ternyata waktu itu Mbak Reni ngelihat juga ada darah lagi yang keluar dari area bawah. Nah, kagetlah semua termasuk Mbak Reni. Mbak Reni ini juga heran. Ternyata pas Mbak Reni ini ngecek, mohon maaf, di bagian kemaluan Pia ini juga mengeluarkan darah dan baunya itu luar biasa busuk. Dan langsunglah Mbak Reni ini ambil kresek. Dia minta ke anaknya Pia waktu itu disuruh megangin kresek untuk nampung darah yang dari mulutnya Pia. Sedangkan Mbak Reni sendiri nampung darah dari arah kemaluannya Pia. Dan teman-temannya Pia yang lain ini megang badannya Pia. Hal ini terjadi tuh lumayan lama, sampai hampir sekitar 15 menitan. Dan sampai setelah itu terapi ini terpaksa dihentikan. Karena sang pak terapinya ini juga ketakutan ngelihat kondisi Pia yang seperti itu. Setelah itu mereka pun melanjutkan menuju ke lokasi pengobatan yang ketiga. Lokasi yang ketiga ini agak lumayan jauh dan waktu itu kondisi Pia ini sudah lemas, benar-benar lemas setelah mengeluarkan darah yang cukup banyak. Lokasi pengobatan yang ketiga ini lokasinya ada di daerah pinggiran kota. Beliau ini adalah seorang Gus. Pas waktu rombongan Pia ini datang, posisi Gus ini masih ngajar ngaji. Waktu itu mereka disambut oleh istri Gus dan beberapa santri yang lain. Nah, setelah mereka ini duduk, mereka sempat ditanya tujuannya apa. Belum juga mereka ini menjawab, ternyata Gusnya ini datang. Nama Gus ini kita sebut namanya Gus Soleh. Begitu Gus Soleh ini datang, beliau ngucap salam, terus beliau ini duduk. Setelah beliau ini duduk, langsung beliau ini nyuruh salah satu santrinya itu untuk membacakan doa. Dan waktu itu Gus Soleh ini minta kepada Mbak Reni dan rombongan supaya membaca ayat kursi. Jadi waktu itu semuanya membacakan ayat kursi. Sampai akhirnya Gus Soleh ini memberhentikan mereka semua. Gak lama setelah itu Gus Soleh ini ambil air putih sambil beliau ini ngomong dengan bahasa Jawa yang halus banget. Reni sendiri juga waktu itu nggak paham dengan bahasa halus yang diucapkan oleh Gus tersebut. Intinya waktu itu Gus ini ngomong dengan bahasa Jawa yang sangat halus dan sambil meniup air putih tersebut dan menyerahkan kepada Pia. Sedangkan yang lain disuruh minum, ambil sendiri. Setelah itu, Gus Soleh ini tanya ke Pia. Beliau ini langsung tanya, mbaknya apa sudah ikhlas menjalani ini semua? Nah, Pia sendiri waktu itu bingung dengan pertanyaan dari Gus Soleh ini. Terus Pia tanya, maksudnya Gus ini apa? Saya enggak paham. Nah, akhirnya Gus Soleh ini pun cerita bahwa beberapa hari sebelum kehadiran mereka di rumah Gus tersebut, beliau ini mengaku sempat didatengin oleh Mbak Reni. Mbak Reni langsung kaget. Emangnya kapan dia pernah ke sana? Terus Gus ini melanjutkan, pada saat beliau didatengin Mbak Reni itu, Mbak Reni itu menceritakan semua permasalahan yang dialami oleh Pia ke Gus Soleh ini. Nah, pada saat itu juga, Mbak Reni ini juga ngomong ke Gus Soleh bahwa mereka akan rame-rame sowan ke rumah Gus Soleh di hari Ahad. Hari itu memang hari Ahad. Nah, pas mendengar penjelasan dari Gus Soleh, mereka semua ini cuma melongo. Kayak bener-bener antara percaya nggak percaya. Reni sendiri ini yakin dia sama sekali nggak pernah menemui Gus Soleh sebelumnya. Hari itu pun Reni baru pertama kali ketemu sosok Gus Soleh ini dan belum pernah kenal sebelumnya dengan Gus Soleh. Gus Soleh pun melanjutkan bahwa yang membuat Pia seperti ini adalah orang yang pernah dekat dengan Pia. Bahkan menurut Gus Soleh, Pia ini sudah ditarget
dalam 2 minggu Pia ini harus meninggal. Tapi dia ini yang melakukan itu nggak mampu membuat Pia meninggal. Jadi pada saat Pia datang ke rumah Gus Soleh ini, kondisi Pia itu sudah 12 hari lebih dari target yang diinginkan oleh pelaku. Jadi sudah melebihi masa targetnya. Ada sosok jin yang ditugaskan untuk mengirim santet ke Pia. Dan sosok ini bahkan sempat marah-marah ke Gus Soleh. Dia nggak terima, kenapa kok Gus Soleh ikut campur urusannya. Jadi pas waktu sosok ini marah-marah ke Gus Soleh, sebenarnya posisi Mbak Reni dan yang lain ini masih ada di sana. Ini kondisinya berbarengan. Gus Soleh ini juga cerita bahwa sampai detik itu juga, sosok ini masih marah-marah terus ke Gus Soleh. Nah setelah cerita seperti itu, Gus Soleh tanya lagi ke Pia ini, Mbak Pia ikhlas dengan semua yang dialami Mbak Pia selama ini. Akhirnya di situ Pia cuma ngangguk. Setelah itu Gus Soleh ini ngambil satu bungkusan. Nggak tahu bungkusan ini diambil dari mana. Tiba-tiba ada bungkusan itu dan bungkusan ini diserahkan ke Mbak Reni. Di sini tugas Mbak Reni itu harus membakar bungkusan ini. Terus anak pertama Pia itu dikasih kelapa muda sama Gus Soleh. Tujuannya ini untuk obat. Nantinya begitu sampai rumah, kelapa muda ini harus dibakar dan diminumkan ke Pia. Jadi pas mereka ngobrol-ngobrol dengan Gus ini, bersamaan dengan itu, di HP-nya Mbak Reni ini berdering terus. Ternyata yang telepon ini adalah mamanya Pia. Terus-terusan di-reject sama Mbak Reni ini. Sampai pada akhirnya karena si mamanya Pia ini terus-terusan telepon, terpaksalah diangkat sama Mbak Reni. Mbak Reni waktu itu jawab sambil bisik-bisik, Mbak, jangan telepon-telepon terus, ini aku lagi di rumah Gus Soleh. Pia masih berobat. Setelah itu teleponnya ditutup. Gak lama setelah itu mereka pun pamit pulang. Pulanglah mereka menuju ke rumah Pia. Sesampainya di rumah Pia ternyata kondisinya ini sudah rame. Semua keluarga sudah nunggu kedatangan rombongan Pia. Begitu sampai di rumah, anaknya Pia ini langsung bakar kelapa muda itu dan langsung meminumkannya ke Pia. Nah setelah itu Mbak Reni langsung membakar bungkusan ini persis di depan rumah Pia. Mbak Reni waktu itu menjelaskan ke keluarga semua lancar, mohon doanya aja kepada semuanya. Nah pas waktu Mbak Reni jawab seperti ini, mamanya Pia itu masih kelihatan khawatir. Beliau tanya lagi, lah terus kalian kok malam banget kalau memang lancar? Memangnya ngapain aja di sana? Diapain aja Pia ini kok sampai malam kayak gini? Nah di situ Mbak Reni mencoba menenangkan keluarga dan terutama menenangkan mamanya Pia ini. Jadi Mbak Reni bilang, iya tadi itu soalnya antri banget, jadi sampai malam kayak gini. Nah setelah semuanya agak lega dan mulai nggak khawatir dengan kondisi Pia, satu persatu dari mereka ini mulai pamit pulang. Nggak lama setelah itu tinggallah salah satu omnya Pia, yaitu adik dari mamanya Pia, namanya Om Edi. Om Edi ini kelihatan khawatir banget. Dan langsung waktu itu Om Edi ini tanya ke Reni, Ren, itu memangnya tadi kenapa kok sampai malam kayak gini? Kamu bilang tadi kalian pulang malam karena di sana antri. Aku nggak percaya kalau kalian antri. Pasti ada apa-apa. Sudah kamu jelasin aja. Orang-orang sudah pulang semua. Jelasin. Nah karena Om Edi ini terus-terusan penasaran, beliau nggak mau pulang sampai pingin tahu kejelasannya seperti apa. Akhirnya Mbak Reni ini pun terpaksa menjelaskan ke Om Edi. Semua dijelaskan tentang masalah Pia dari awal sampai akhir. Dari situ Om Edi ini langsung mengucap astagfirullahaladzim. Terus-terusan Om Edi ini istighfar. Nah Reni ini ngomong lagi ke Om Edi, sudah ya mas, nggak usah diceritakan ini ke siapa-siapa lagi. Nah di situ Om Edi ini pun paham, akhirnya Om Edi ini pamit pulang. Terus Mbak Reni dan anak-anaknya ini masih tetap tinggal di rumah Pia. Karena waktu itu sudah semakin malam, Mbak Reni ini nyuruh suami dan anak perempuannya pulang lebih dulu. Mbak Reni sendiri ini niat untuk menjaga Pia sampai subuh. Jadi akhirnya malam itu Mbak Reni jagain Pia sampai subuh hari. Malam itu nggak ada kejadian apapun, singkatnya sekitar jam 5 pagi, Mbak Reni pulang untuk menyiapkan seragam dan keperluan anak sekolah dan juga menyiapkan keperluan suaminya. Terus Mbak Reni ini pesan ke suaminya, nanti siangan Mbak Reni ini mau ke rumah Pia lagi dan kemungkinan bisa sampai malam. Untuk makan siang dan lain-lain nanti disiapkan Mbak Reni.
Mbak Reni juga pesen ke suaminya kalau nanti suaminya mau nyusul ke rumah Pia, nggak apa-apa juga. Tapi kalau kemungkinan nanti suaminya ini capek, ya lebih baik di rumah aja. Terus suami Mbak Reni ini cuma bilang, ya sudah yang hati-hati kalau gitu. Kamu harus tahu yang kamu hadapi ini, Dek, bukan orang baik. Yang bikin Pia kayak gini ini orang jahat. Niatnya sudah jahat di awal. Jadi kamu harus hati-hati juga sama keselamatanmu. Ini yang disampaikan suami Mbak Reni. Dan di situ Mbak Reni pun bilang, ya wis mas bantu doa aja. Singkatnya, suami dan anak-anak Mbak Reni ini pun mulai berangkat. Nah, siang itu semua keluarga sudah kumpul di rumah Pia. Semuanya, termasuk mamanya Pia dan juga mertua dari Mbak Reni ini juga sudah ada di sana. Mereka ini tanya lagi ke Mbak Reni, itu kenapa Toren kemarin itu kok sampai malam? Kenapa sama Pia itu kenapa? Kamu itu juga gitu, kemarin ditelepon berulang kali kok nggak diangkat. Pokoknya mereka ini tanya seputar pengobatan Pia kemarin malam. Tiba-tiba setelah ngomong gini, Mbak Reni ini pengen banget ngelakuin sesuatu untuk Pia. Beliau itu tiba-tiba pengen bersih-bersih semua yang ada di sana. Terus akhirnya semua keluarga ini disuruh pindah dulu ke rumah saudara yang rumahnya deket Pia. Di situ Mbak Reni dan anaknya yang cowok yang namanya Ilham ini mulai baca-baca doa. Jadi Mbak Reni ini memang niatnya mau bersih-bersih, memang mau bersih-bersih barang. Selain itu juga beliau pengen bersih-bersih benda-benda yang ada di sana. Jadi waktu itu, sewaktu Mbak Reni dan anaknya ini membacakan doa, tiba-tiba beliau itu mendapat dorongan yang kuat banget untuk segera membuka bungkusan kresek hitam yang ada di sana. Jadi di situ itu biasanya di dalam bingkisan kresek itu ada bingkai-bingkai foto dan juga album-album foto. Memang Mbak Reni taunya itu, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba Mbak Reni ini pingin membuka tas kresek hitam itu. Akhirnya dibukalah tas kresek hitam itu, ternyata Mbak Reni ini kaget. Di dalam kresek yang biasanya isinya adalah album-album foto dan bingkai foto, ternyata di dalamnya itu isinya ini benda-benda santet semua. Mbak Reni ini sampai terus-terusan istighfar ngelihat semua ini. Dia ini ngelihat di dalam kresek hitam itu ada yang namanya Bathara Karang. Ada paku-paku yang sudah berkarat semua dan ada benda-benda semacam jimat yang sudah semuanya ini dilumuri minyak wangi. Dan baunya itu benar-benar menyengat. Macem-macem. Dan isinya ini satu kresek penuh benda-benda aneh. Terus-terusan Mbak Reni ini istighfar sambil terus membuka tas kresek hitam ini. Jadi setelah menemukan benda-benda ini, Mbak Reni minta ke anak laki-lakinya itu untuk mengumpulkan semua benda-benda ini. Dikumpulin jadi satu dan terus dibakar. Nah, waktu si Ilham ini, anaknya Mbak Reni ini membakar semua benda-benda itu, kayak benar-benar bendanya ini nggak mau dibakar. Terus Mbak Reni bilang ke anaknya, coba nak, kamu ambil bensin, kamu siram sama bensin, terus kamu bakar lagi. Langsunglah cepet-cepetan anaknya Mbak Reni ini ambil bensin, terus bensin itu diguyurkan ke semua benda-benda ini. Sampai semua benda ini terguyur bensin, dan langsung disulut api. Lagi-lagi, benda ini nggak mau terbakar. Nah, ini dilakukan oleh anaknya Mbak Reni itu berulang kali, sampai-sampai anaknya Mbak Reni ini pun nyerah. Dia bilang ke mamanya itu, "Mah, sudah tak siram bensin tapi tetap nggak mau kebakar, ini gimana Mbah?" Terus Mbak Reni bilang, ya wis, nanti nunggu Mas Joko aja kalau gitu. Akhirnya di situ Mbak Reni ini pun telepon Mas Joko. Awalnya Mas Joko ini nggak mau datang karena waktu itu beliau masih repot. Tapi pas Mbak Reni ini bilang bahwa dia menemukan Bathara Karang di rumahnya Pia, langsung Mas Joko ini kaget dan langsung mau datang. Gak lama setelah itu Mas Joko ini datang langsung pengen lihat Bathara Karangnya. Setelah ngelihat sebentar, anaknya Mbak Reni ini bilang, tadi sudah tak coba bakar Om, tapi nggak mau nyala. Sudah pakai bensin juga, tapi tetap nggak mau nyala. Nah, langsung Mas Joko ini minta korek. Beliau sebelum membakar benda ini, beliau baca doa lebih dulu dengan khusyuk sekali. Setelah baca doa, dia itu mengusap wajahnya sambil mengucapkan amin 3 kali. Langsung setelah itu koreknya ini dinyalakan.
Dan Bathara Karang ini atau biasa disebut jenglot itu tiba-tiba kebakar. Begitupun juga dengan benda-benda aneh lainnya. Semuanya kebakar. Akhirnya semuanya berhasil dibakar dan Mas Joko ini tanya lagi ke Mbak Reni. Ini ada benda apa lagi Mbak yang sampai temukan? Nah Mbak Reni itu menyerahkan sebuah keris. Keris ini juga awalnya berada di dalam kresek hitam itu. Terus Mas Joko ini karena beliau tahu bahwa keris ini sebagai media untuk santet, Mas Joko langsung mematahkan keris ini. Keris ini pun juga ikut dibakar. Setelah itu mereka berjaga-jaga sampai pagi. Dan kondisi Pia waktu itu sudah kelihatan agak membaik. Wajahnya itu sudah terlihat agak segar. Dan mulai saat itu juga mereka ini bergantian jaga Pia. Besoknya Mbak Reni ini dapat telepon dari Gus Soleh. Gus Soleh waktu itu bilang, insya Allah besok beliau ini mau main ke rumah Pia sekaligus mau ngelihat kondisinya Pia. Singkatnya, Gus Soleh ini pun datang keesokan harinya. Pas waktu Gus Soleh ini datang, beliau langsung ngelihat kondisi rumah Pia. Beliau ini bilang, ini ada sesuatu yang tertanam di halaman depan rumah, dan itu ada beberapa benda. Nah, minta tolong saya kepada semua keluarga, supaya dibantu untuk mengambil benda-benda ini. Nah, waktu itu Mbak Reni ini bilang, ngapunten Gus, keluarga kami ini nggak ada yang bisa hal-hal yang semacam itu, apalagi untuk narik-narik benda semacam ini. Saya harus minta tolong ke siapa? Nah, Gus Soleh ini bilang supaya anaknya Mbak Reni itu ikut membantu. Jadi kayaknya Gus Soleh ini sudah tahu bahwa anaknya Mbak Reni yang namanya Ilham itu kayaknya juga punya kemampuan khusus. Jadi Gus Soleh meminta supaya Ilham itu ikut membantu nantinya. Akhirnya setelah semuanya setuju, Gus Soleh ini menjadwalkan acara pembersihan benda-benda ini. Waktu itu beliau mengajukan hari baiknya dilakukan di hari Jumat. Gus Soleh waktu itu juga berpesan, nanti sampai Jumat Mbak, usahakan kesehatannya dijaga. Kalian kalau bisa jangan ada yang sakit. Nah singkatnya hari Jumat pagi, Pia waktu itu dibawa ke rumah sakit. Jadi Pia ini harus menjalani kemoterapi. Nah selama Pia berobat di rumah sakit, awalnya diagnosa rumah sakit ini memang beda-beda. Sampai pada akhirnya ada satu rumah sakit yang mendiagnosa Pia ini terkena kanker lidah, bahkan stadiumnya sudah stadium 3. Jadi mulai saat itulah Pia ini mulai menjalani kemoterapi. Jadi pagi itu Pia dibawa menuju ke rumah sakit untuk menjalani kemoterapi. Anak-anak Pia dititipkan ke rumah saudara. Sedangkan di rumah Pia itu hanya ada Mbak Reni dan Ilham, anak laki-lakinya. Sambil mereka berdua itu menunggu malam hari kedatangan Gus Soleh. Nah, sekitar jam 9 malam, Gus Soleh datang. Beliau minta tolong untuk disiapkan semua yang diperlukan. Setelah itu barulah ritual penarikan tumbal ini dilakukan. Jadi di situ itu ada area pavingan yang letaknya persis di belakang mobilnya Pia. Nah, salah satu paving ini dibuka dan dilumuri minyak wangi oleh Gus Soleh ini. Terus kemudian dilanjutkan lagi dengan membuka paving yang lokasinya ada di ujung rumah. Lagi-lagi paving ini dibuka terus disiram lagi dengan minyak wangi. Selanjutnya Gus Soleh ini minta tolong ke Ilham dan juga Mbak Reni untuk menarik satu tempat. Kata Gus Soleh ini berat banget dan barangnya nggak cuma satu. Gus Soleh ini minta tolong ke Reni supaya diambilkan air, terus air itu disuruh menyiramkan ke paving yang ada di ujung. Setelah itu Ilham ini disuruh nekan dengan keras sekali paving tersebut. Dan setelahnya Gus Soleh ini menarik sesuatu dari dalam. Ternyata di dalam paving itu ada 5 buah Bathara Karang. Yang 2 buah ini ukurannya itu lumayan besar, seukuran telapak tangan orang dewasa. Sedangkan yang 3 ukurannya nggak terlalu besar. Jadi sebenarnya ada 6 buah Bathara Karang. Yang 1 ini sudah hancur, sudah dibakar sebelumnya oleh Reni, yang ditemukan oleh Reni. Dan yang 5 ditemukan oleh Gus Soleh ini. Nah, dari sebelum-sebelumnya, mereka ini selalu menemukan sosok Bathara Karang. Jadi sebenarnya apa itu Bathara Karang ini? Kenapa kok sampai digunakan sebagai media guna-guna? Jadi zaman dulu itu teman-teman, di tanah Jawa ini ada satu aliran atau kepercayaan yang dinamakan Bhairawa Tantra.
Mungkin teman-teman juga pernah membaca tentang ini, atau mungkin sudah ada yang tahu tentang aliran ini. Nah, orang-orang yang mengikuti aliran Bhairawa Tantra ini dianggap sempurna ketika sudah bisa melakukan yang namanya mukso. Mukso ini adalah ritual yang dilakukan orang-orang di zaman itu untuk menghilangkan raga dan sukma. Nah, untuk melakukan ritual ini, mereka itu harus menjalani ritual upawasa atau upawoso. Ritual upawoso ini adalah ritual tidak makan dan tidak minum. Ritual ini juga harus meninggalkan hubungan suami istri sampai jasad orang yang melakukan ritual ini benar-benar mukso atau menghilang. Tapi nggak semua orang yang melakukan ritual ini berhasil. Banyak juga dari mereka ini yang gagal. Nah, mereka yang gagal ini umumnya membuat tubuh mereka itu semakin mengecil dan terus mengecil, dan sampai ada yang seukuran telapak tangan. Nah, kalau sudah seperti ini, mereka ini dikenal dengan jenglot atau Bathara Karang. Ciri-cirinya itu, dia ini seperti manusia, tapi ukurannya kecil. Ada taring yang keluar dari mulutnya, rambutnya panjang, dan dia biasanya dalam posisi bersedekap seperti ini. Nah, di era-era setelah itu, Bathara Karang ini mulai diburu untuk dijadikan media santet dan guna-guna. Bahkan ada juga yang menggunakan ini sebagai sarana media pesugihan. Nah, kita kembali ke cerita. Jadi pada saat mereka sudah menemukan Bathara Karang ini, kondisi yang awalnya tadinya itu berisik, sampai di bawah paving itu kayak benar-benar ada pergerakan, kayak ada yang merambat. Seketika itu juga kondisinya ini tiba-tiba berubah jadi senyap. Nggak ada suara apa-apa lagi. Setelah itu Gus Soleh ini nyuruh santri-santrinya untuk menetralisir tempat-tempat ini. Mbak Reni ini sebenarnya juga agak tegang melihat kejadian waktu itu. Kok bisa semua terjadi seperti ini? Rasa-rasanya itu kayak benar-benar mimpi. Karena baru pertama kali itu dia mengalami situasi yang seperti ini. Dan setelah kondisi benar-benar kondusif dan tenang, mereka pun mulai ngobrol-ngobrol ringan. Gus Soleh ini juga menjelaskan baru kali ini ada kasus semacam ini. Bahkan baru kali ini juga beliau mengaku banyak sekali pasangannya. Maksudnya benda-benda santet yang dipasang itu banyak banget. Gus Soleh ini juga menjelaskan bahwa makhluk-makhluk itu tadi, yaitu Bathara Karang ini, itu makanannya nggak hanya sajen biasa. Tapi ini dia sudah mintanya itu darah segar. Tapi beruntungnya benda-benda ini segera ditemukan. Dan setelah itu Gus Soleh ini pamit pulang, dan sebelum pulang Gus Soleh ini sempat ngomong ke Mbak Reni tentang Ilham, anaknya Mbak Reni yang cowok itu, yang selama ini juga ikut membantu Mbak Reni dari mulai adzan dan juga baca doa, sampai juga ikut bantu mengeluarkan Bathara Karang di rumah Pia. Gus Soleh ini bilang ke Mbak Reni, Mbak beruntung punya anak seperti dia. Itu kalau diasah terus, itu anak itu insya Allah kedepannya bisa untuk bantu orang lain. Nah, setelah perbincangan itu, Gus Soleh ini pun pulang. Dan gak lama setelah itu Mbak Reni ini kembali pulang dan sempat ketemu dengan keluarga besar. Mereka keluarga besar ini langsung tanya ke Mbak Reni tentang apa yang dilakukan Gus Soleh di rumah Pia. Lah, waktu itu Reni menceritakan apa adanya. Memang banyak benda-benda yang dipasang di rumah Pia. Tapi di situ Mbak Reni ini juga menegaskan bahwa yang sengaja pasang benda-benda di rumah Pia itu bukan hanya dari pihak luar. Tapi memang sebelumnya, Pia dan Sam ini juga sengaja pasang benda-benda di rumahnya untuk tujuan pesugihan. Nah, kagetlah semua keluarga yang ada di sana mendengar cerita ini. Sebenarnya, nggak cuma Mbak Reni yang curiga sama rumah tangga Sam dan Pia waktu itu. Ketika mereka baru menikah 5 tahun, gaya hidup mereka ini tiba-tiba berubah drastis. Barang-barangnya mewah, mobilnya selalu gonta-ganti, dan gak cuma satu mobilnya. Gaya hidup mereka pun juga langsung berubah jadi mewah. Jadi sejak awal, keluarga besar ini sebenarnya juga sudah curiga. Tapi mereka sendiri gak bisa membuktikan. Dan gak ada satupun yang berpikiran kalau selama ini Sam dan Pia itu menggunakan pesugihan. Jadi benda-benda seperti Bathara Karang yang ada di rumah Pia itu nggak cuma dipasang oleh pihak lain yang ingin mencelakai Pia. Tapi beberapa di antaranya ada yang memang sengaja dipelihara di rumah itu untuk tujuan pesugihan. Dan benar kata Gus Soleh, makhluk-makhluk ini, Bathara Karang ini makanannya memang darah segar. Nah, mungkin selama ini
mereka, makhluk-makhluk ini dikasih makan darah ayam segar oleh Sam. Singkatnya, setelah kejadian itu, kondisi Pia ini sudah sangat baik. Pia pun juga sudah bisa kembali bekerja seperti sedia kala. Nah, pernyataan dari pihak rumah sakit, mereka ini sempat bilang bahwa Pia ini sudah sembuh dari penyakitnya, dan menurut perhitungan dari pihak rumah sakit, diperkirakan Pia ini hanya bisa mampu bertahan sampai di sekitar tahun 2020. Suatu ketika, setelah Pia ini sudah lama sembuh dari penyakitnya itu, tiba-tiba Mbak Reni ini merasakan sesuatu. Nah, kejadian yang dialami Mbak Reni ini terbilang aneh. Jadi beliau itu nggak merasa ini seperti mimpi, tapi kejadiannya itu benar-benar kayak nyata. Mbak Reni ini sempat didatangi oleh seseorang. Orang ini kayak orang pada umumnya, dia normal, nggak menakutkan juga wujudnya. Tapi perkataannya lah yang membuat aneh. Intinya si orang ini bilang, dia ini mau ngajak Pia pergi jauh. Karena dia jengkel. Selama ini, dia tidak diperhatikan oleh Pia. Dia nggak lagi dikasih makan. Dia nggak diurusi seperti dulu. Jadi dia melakukan ini semua itu atas kemauan Pia dan Sam, mantan suami Pia. Dia, si sosok ini juga bilang selama ini Pia dan Sam itu rela melakukan apapun demi bisa mendapatkan jabatan dan kehidupan yang lebih baik. Pia dan Sam itu dengan kemauan mereka sendiri mendatangi orang pintar dan melakukan ritual penarikan rejeki dengan cara yang tidak dibenarkan semacam ini. Kesaksian dari sosok inilah yang membuat Mbak Reni ini jadi tahu semua. Jadi mereka selama ini melakukan ini semua supaya bisa dipandang wah oleh orang lain. Supaya dipandang kehidupannya itu istimewa. Intinya Sam dan Pia itu pingin kaya raya secara instan. Dan satu-satunya cara yaitu dengan cara jalur pesugihan ini. Dan kesimpulannya di sini adalah Pia dan Sam semasa berumah tangga dulu, mereka ini memang menempuh jalan pesugihan. Dan tumbalnya di awal-awal memang bukan anggota keluarga, tapi nggak tahu siapa yang ditumbalkan. Yang jelas memang ada tumbalnya. Dan yang jelas pesugihan ini terus berjalan sampai ketika Pia ini sakit. Mbak Reni itu bahkan pernah menemukan bungkusan kain yang sudah diraja atau sudah ditulisi berbagai macam mantra. Dan di dalam kain yang diikat itu tertulis nama Pia dan kedua nama orang anaknya Pia. Dari situlah Mbak Reni langsung melepaskan ikatan-ikatan itu dan dia sempat berpikir, berarti selama ini Sam yang memang mau menumbalkan Pia dan dua orang anaknya. Dan setelah mengalami kejadian itu, Mbak Reni ini kemudian sering membaca Al-Quran di depannya Pia. Sampai-sampai waktu itu Pia ini sempat marah ke Mbak Reni karena Mbak Reni terus-terusan datang ke rumah Pia dan setiap kali datang Mbak Reni selalu membacakan Al-Quran di depan Pia. Suatu ketika pas Mbak Reni ini datang, Mbak Reni itu sempat megang tubuhnya Pia dari tangan sampai ujung kaki. Kondisi tubuh Pia itu dingin semua dan dinginnya itu benar-benar kayak es. Beberapa saat setelah itu tubuhnya Pia ini balik hangat lagi. Nggak lama setelah itu dingin lagi, berubah lagi kayak es. Dan terus-terusan seperti itu. Pada akhirnya kondisi Pia ini benar-benar drop lagi. Kondisi kesehatannya itu terus-terusan nggak stabil akhirnya setelah itu. Tapi memang menurut Mbak Reni waktu itu, kondisi Pia ini kayak orang yang sudah mau meninggal, tapi dia benar-benar kayak susah untuk meninggal. Kondisi inilah yang akhirnya membuat keluarga ini sedih. Waktu itu Mbak Reni ini sempat tanya ke asisten rumah tangganya Pia. Awalnya waktu itu Mbak Reni ini cuma ngobrol-ngobrol biasa seputar kesehatannya Pia. Terus tiba-tiba asisten rumah tangga Pia ini bilang ke Mbak Reni, "Mbak, jangan-jangan Mbak Pia mengalami kondisi seperti ini itu karena susu yang ada di tubuhnya Mbak Pia." Kagetlah Mbak Reni waktu itu. "Hah? Pia itu pasang susu toh? Buat apa?" Asisten rumah tangga ini akhirnya bilang, dia sendiri nggak tahu tujuan Mbak Pia waktu itu pasang susu untuk apa. Yang jelas, asisten rumah tangga ini tahu persis bahwa Mbak Pia memang punya susu di tubuhnya. Pas setelah pasang susu itu, Pia sendiri ini yang cerita ke asisten rumah tangganya itu bahwa dia baru saja pasang susu, tapi nggak menjelaskan tujuannya untuk apa.
Langsunglah Mbak Reni ini bergegas keluar, dia mencari dahan dan daun kelor. Gak butuh waktu lama, Mbak Reni langsung nemu pohon kelor, diambillah beberapa daun kelor ini dan dibawa ke rumah Pia. Langsung dengan segera, kelor ini dikebyok, istilahnya dipukulkan ke arah tubuhnya Pia, dan langsung saat itu juga, Pia ini badannya lemes, dan dia langsung tertidur pulas. Setelah Pia ini tidur, Mbak Reni pun pulang. Dan keesokan harinya sekitar jam 10 siang, Mbak Reni ini ditelepon anaknya Pia. Dia waktu itu mengabarkan kalau ibunya ini kondisinya memburuk. Langsunglah bergegas Mbak Reni ini menuju ke rumah Pia. Pas sampai di rumah Pia, anaknya Pia ini nunjukkan kertas ke Mbak Reni. Kertas ini ada tulisan Pia waktu itu. Jadi menurut keterangan dari anaknya Pia, pas waktu kondisi Pia ini semakin memburuk, Pia ini sempat minta kertas dan pulpen. Terus dia ini nulis di kertas itu dengan tulisan seperti ini. Intinya waktu itu Pia ini nulis, Mama Reni suruh segera ke sini, suruh carikan aku obat. Nah mungkin waktu itu Pia ini sudah nggak bisa ngomong, jadi dia menulis di atas kertas. Terus setelah itu Mbak Reni ini langsung menuju ke rumah seorang kiai. Setelah membaca tulisan Pia itu, di sana Mbak Reni ini minta air doa atau air suwu, air yang didoakan kiai untuk kesembuhan pasien. Dan pas ketemu sang kiai ini, Mbak Reni menceritakan semua tentang kondisi Pia. Dan waktu itu Mbak Reni sempat menunjukkan foto kondisi terakhir Pia ke kiai tersebut. Kiai ini kaget dan langsung mengucap istighfar, astagfirullahaladzim, kok bisa sampai kayak gini Mbak? Ya wis, bismillah, semoga Allah ampuni dosa-dosanya ya. Nah terus beliau baca doa dan meniup air di dalam botol itu. Kemudian setelah itu Mbak Reni langsung menuju ke rumah Pia lagi dan meminumkan air ini ke Pia. Setelah itu Mbak Reni dan anaknya Mbak Reni yang cowok ini langsung membacakan Yasin dan tahlil sambil nunggu kedatangan keluarga yang lain. Sekitar jam 7 malam, mulai ada yang menggantikan Mbak Reni. Mbak Reni ini sempat pulang dulu dan beliau ini sempat istirahat sebentar. Sekitar jam 9 malam, Mbak Reni dapat kabar dari keluarganya bahwa Pia ini meninggal. Nah, ketika mendapat kabar ini, Mbak Reni ini langsung mendoakan Pia dan segera mengabarkan berita ini ke keluarga yang lainnya. Singkatnya, Pia ini pun dimakamkan dengan segera dan keluarga pun juga sudah ikhlas dengan kepergian Pia. Jadi cerita ini diceritakan Mbak Reni sampai di sini teman-teman. Mbak Reni sendiri tidak menceritakan tentang Sam seperti apa, ini tidak diceritakan oleh Mbak Reni. Intinya terakhir yang diceritakan oleh Mbak Reni bahwa Pia sudah meninggal dan keluarga ini sudah ikhlas dengan kepergian Pia. Jadi teman-teman sekalian, dari cerita Mbak Reni ini kita bisa mengambil banyak pelajaran, terutama tentang kesabaran. Seringkali manusia itu memang tidak sabar ketika diberi ujian. Ketika diberi cobaan dengan kemiskinan, manusia itu seringkali nggak sabar. Jadi dia nggak malah mendekat ke Tuhan, tapi malah mencari orang pintar dan malah mencari pesugihan dan bersekutu dengan setan. Kalau kita tahu di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu teman-teman, sabar itu mempunyai arti tahan menghadapi cobaan. Di situ juga dijelaskan sabar itu artinya tabah, tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru dan tidak mendahulukan nafsu. Jadi memang sabar itu perlu diasah terus. Kuncinya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi semoga kita terus bisa sabar dan terus berprasangka baik kepada Allah. Dan selama kita masih tetap di jalur agama, yakinlah bahwa Allah itu akan memberi jalan keluar yang terbaik untuk kita. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.